Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenia Angelia. Saya dari Prodi Agroteknologi semester 5. Di sini pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada dosen pengempu mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan, itu kepada Ibu Intan. Terima kasih Ibu sudah memberikan tugas ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kelas kesesuaian lahan. Itu untuk memenuhi tugas mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan. Di sini kelas kesesuaian lahan ini itu nilai data dan kelas kesesuaian lahan aktual gitu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan penjelasan kesesuaian lahan tanaman kedelai, karena di sini saya mengambil tanaman kedelai. Jadi pada data yang ditampilkan dilakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kedelai berdasarkan faktor iklim, tanah, dan kondisi lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan ini termasuk kelas S2, atau yang dimaksud dengan kelas S2 itu cukup sesuai dengan beberapa faktor pembatas. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri gambar di atas. Yang pertama itu ada faktor iklim, itu temperatur rata-rata 22 derajat Celcius, yaitu S2, karena suhu ini masih baik untuk kedelai meskipun suhu optimal kedelai berkisar biasanya 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang itu selanjutnya itu curah hujan tahunan, yaitu 1550 mm, yaitu S2, karena curah hujan cukup, namun perlu pengaturan drainase agar tidak terjadi kebanjiran. Jadi kita membutuhkan drainase. Yaitu selanjutnya itu kelembapan. Kelembapan itu 80% masih dapat mendukung pertumbuhan kedelai. Yang kedua itu faktor tanah. Faktor tanah itu pH tanah itu H2O. Kita tahu faktor tanah itu H2O itu 6,0, yaitu S1, karena sangat sesuai kedelai tumbuh optimal pada pH 5,8 sampai 7,0. Itu seorganik 0,8 persen, yaitu S2, karena kandungan bahan organik tergolong rendah sehingga perlu penambahan pupuk organik. Itu KTK tanah atau 12 mm atau per 100 gram, yaitu S2, karena menunjukkan kemampuan tanah menahan unsur hara sedang. Kejenuhan basah itu 43%, itu S2, karena masih cukup mendukung, namun belum terlalu optimal. Yaitu selanjutnya itu tekstur tanah. Tekstur tanah itu biasanya lempung berpasir. Lempung berpasir itu bisa dikategorikan dengan S2, karena tekstur ini cukup baik untuk perakaran, tetapi daya serapnya kurang, jadi kurang baik gitu. Itu yang ketiga itu kondisi lahan itu lereng. Yang pertama itu lereng itu 8 sampai 15%, itu S2, karena lereng ini landai hingga agak miring. Karena lereng itu agak miring, jadi masih bisa diusahakan dengan konservasi tanah. Bahan erosi sedang itu S2, perlu pengelolaan seperti terasering atau penanaman searah kontur. Selanjutnya itu drainase sedang. Drainase sedang itu bisa dikategorikan S1 karena kondisi drainase cukup baik untuk tanaman kedelai tersebut. Bahaya banjir atau genangan tidak ada sama sekali karena dia maka dikategorikan S1. Bantuan permukaan dan singkapan bantuan itu 0%, jadi S1, karena tidak mengganggu pengelolaan lahan. Kesimpulan yang dari materi yang saya jelaskan tersebut berdasarkan seluruh parameter, kelas kesesuaian lahan S2 itu cukup sesuai. Faktor pembatas utama yaitu ada suhu, curah hujan, bahan organik tanah, KTK, dan yang terakhir itu kemiringan lahan. Jadi rekomendasi pengolahan agar produksi kedelai itu optimal itu disarankan ada 3, yaitu yang pertama penambahan pupuk organik untuk
meningkatkan C organik, yang kedua itu pengolahan drainase dan konservasi tanah, yang terakhir yaitu pemupukan berimbang sesuai kebutuhan tanah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi, yaitu tentang kelas kesesuaian lahan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.